Semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran sosiologi dengan materi yaitu hubungan sosial. Dari hubungan sosial yang akan kita bahas hari ini yaitu meliputi yang pertama pengertian hubungan sosial, yang kedua faktor pendorong hubungan sosial, dan yang ketiga yaitu syarat hubungan sosial. Mari kita simak baik-baik penjelasan materi tentang hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan suatu interaksi antar manusia yang melibatkan dua orang atau lebih. Menurut Gilin dan Gilin, hubungan sosial merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, serta individu dengan kelompok. Dalam hubungan sosial akan terjadi aksi dan reaksi. Aksi merupakan tindakan yang dilakukan, sedangkan reaksi yaitu respon terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, jadi contoh dari hubungan sosial yaitu seperti guru dengan murid-murid di kelas. Guru sebagai individu dan murid sebagai kelompok. Kemudian ada pula ketika dua orang sedang berkomunikasi, itu adalah hubungan individu dengan individu. Dan yang terakhir kelompok dengan kelompok, yaitu seperti hubungan kerjasama. Jadi kelompok lain bekerja sama dengan kelompok lainnya, seperti itu. Kemudian ada pula faktor pendorong, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendorong hubungan sosial. Nah, di sini ada faktor internal. Faktor internal itu ada 4, yaitu mengembangkan keturunan, mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan, dan berkomunikasi. Dalam mengembangkan keturunan dapat melalui perkawinan antara dua orang yang berlawanan jenis dan saling tertarik dan berinteraksi. Kemudian yang kedua mempertahankan hidup, yaitu keinginan untuk mempertahankan hidup terutama dalam segala hal. Mempertahankan hidup dapat dengan cara motivasi atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga terdapat memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu berkomunikasi. Secara naluriah manusia memerlukan keberadaan orang lain untuk dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Manusia merasa tentram bila bersama-sama dengan orang lain dan berkomunikasi karena manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Nah, adapun faktor eksternal yaitu yang pertama simpati, yaitu sikap atau ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang dibangun dengan kesan yang positif. Nah, di mana perasaan tertarik pada orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seperti contohnya, ada anak yang mengikuti ekstrakurikuler menari karena dia melihat guru yang jago dalam menari, jadi dia itu bersimpati. Kemudian terdapat pula, misalkan ada pengemis, kita melihat dan merasa iba atau kasihan gitu. Ataupun misalkan klub sepak bola ataupun klub voli ataupun apapun yang kita sukai, mereka itu bertanding dan kemudian menang. Jadi kita juga bisa merasakan senang, bahagia gitu. Nah, jadi dalam simpati ini bukan hanya perasaan yang sedih saja, namun perasaan bahagia juga masuk ke dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua terdapat motivasi. Motivasi ini yaitu dorongan yang kuat dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalkan contohnya orang tua memberi dorongan kepada anak untuk rajin belajar. Nah, motivasi ini melibatkan rasio yang panjang dalam jangka panjang atau pengaruh dan
manfaat yang diberikan agar lebih baik lagi ke depannya, agar lebih giat lagi ke depannya, seperti itu. Seperti anak tadi, seperti itu. Kemudian terdapat empati, di mana empati ini merupakan kemampuan seseorang dalam menempatkan diri pada orang lain, sehingga cenderung dapat merasakan kesedihan atau kebahagiaan orang lain, gitu. Empati ini diwujudkan dengan tindakan yang bermanfaat. Misalkan contohnya ketika ada bencana, kemudian kita merasa iba, kita merasa sedih, dan kemudian kita membuat gerakan peduli bencana atau membantu menggalang dana untuk disumbangkan kepada korban bencana untuk dapat membantu korban-korban bencana tersebut. Jadi empati ini mengikuti apa yang dirasakan orang lain dan diwujudkan dengan tindakan yang bermanfaat seperti donasi tersebut. Kemudian terdapat sugesti, di mana sugesti ini merupakan pengaruh yang umum baik sengaja maupun tidak sengaja, atau pemberian pandangan atau pengaruh kepada orang lain. Contohnya dokter yang mensugesti pasien untuk dapat meminum obat agar cepat pulih atau cepat sembuh. Seperti itu. Jadi kita itu seperti tersugesti ketika minum obat ini kita akan cepat sembuh, seperti itu. Atau misalkan seperti iklan sampo yang menampilkan model dengan rambutnya yang indah, memberikan sugesti dengan menggunakan sampo ini dapat terlihat berkilau dan indah, seperti itu. Jadi kita itu langsung membeli tanpa berpikir panjang, apakah ini bermanfaat pada rambut saya ataupun nanti rambut saya tidak cocok atau bagaimana, seperti itu. Kemudian terdapat pula imitasi, di mana imitasi ini tindakan meniru orang lain sebagian dan bersifat sementara. Contohnya, seseorang anak bermain masakan karena ia melihat ibunya memasak, atau seorang anak laki-laki bermain mobil-mobilan karena ia melihat ayahnya menyetir. Ataupun ada juga seseorang yang mengidolakan superstar atau artis, kemudian dia mengikuti atau meniru gaya rambut, cara bicara, ataupun model-model pakaian atau bagaimana, seperti itu. Kemudian ada pula identifikasi, di mana identifikasi ini yaitu kemampuan meniru yang cenderung identik atau sama. Nah, jadi di dalam identifikasi ini kemampuan menirunya itu jangka panjang dan dia itu meniru sama. Jadi misalkan contohnya seseorang yang mengidolakan artis atau superstar, nah dia itu tidak hanya meniru gaya rambut saja, melainkan cara bicara, cara berjalan, ataupun bisa juga ia merubah bentuk wajahnya agar bisa sama seperti yang diidolakannya, seperti itu. Syarat terjadinya hubungan sosial yaitu ada dua, yang pertama kontak sosial, yang merupakan aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan penerima membalas aksi tersebut dengan respon atau reaksi. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi sosial yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau respon tersebut. Kontak sosial dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontak sosial primer dan sekunder. Kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang terjadi secara langsung. Adapun kontak sosial sekunder yaitu merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara. Kemudian terdapat pula unsur-unsur dalam komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, efek, dan media. Komunikator sendiri merupakan orang yang menyampaikan pesan. Komunikan merupakan orang yang menerima pesan. Kemudian pesan yaitu sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan.
Yang keempat yaitu media merupakan alat untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang terakhir adalah efek, yaitu perubahan yang terjadi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Sekian pembahasan dan penjelasan mengenai materi hubungan sosial dari saya. Kiranya dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat dalam belajar.